mengucapkan kalimat alhamdulillah, insya Allah tidak terlalu sulit mengucapkannya. Namun yang paling baik adalah orang yang bersyukur tidak hanya melalui lisan, namun disertai melalui hati, akal pikiran, wabil khusus perbuatan. Bersyukur melalui hati, minimal hati kita paham bahwasanya nikmat Allah itu banyak. Sampai-sampai Allah sendiri katakan, fa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika seandainya engkau mau menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah, niscaya engkau tidak akan sanggup, tidak akan mampu menghitungnya, saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian kita syukuri melalui akal pikiran bahwasanya rahmat Allah luar biasa banyaknya, dan dengan rahmat itulah sehingga kita mampu berbuat, bertindak sesuai keinginan kita. Nah, yang terakhir paling penting mensyukuri nikmat Allah adalah dengan membuktikan lewat perbuatan sebagaimana yang kita lakukan pada saat ini. Alhamdulillah. Ini banyak nih orang yang lagi terlena, Bapak Ibu ya. Ada yang asik mengganali tahi mata, ada nih pian sampai buruk mata, guring aja gobian. Siang sudah guring, malam guring, subuh melandau, malam isuk melayur, malam isuknya lagi ngelindur, malam isuknya lagi lambat bangun, wayah apa bangun subuh. Kalau kita mau memahami, mau menyadari bahwasanya sholat subuh adalah tugas kita kepada Allah yang luar biasa manfaatnya, buktikan, tunjukkan bahwa kita hamba yang bersyukur ya. Apalagi kalau mampu kita menambah dengan ibadah yang lain, seperti yang kita lakukan saat ini, duduk di majelis ilmu, luar biasa. Ada sanggup Pak Ulun mengisahkan manfaat dan kelebihan yang didapat. Biar sambil ngantuk pada Bapak, asal jangan guring aja lah. Guring bisa beliuran. Mensyukuri nikmat Allah melalui perbuatan ini memang kadang-kadang gampang-gampang susah. Bagi mereka yang hatinya dipenuhi oleh nikmat, dipenuhi oleh rahmat, keimanannya semakin hari semakin membesar, semakin menebal, begitu duduk di majelis seperti ini dia bangga. Ada merasa kepuasan, ada kepuasan tersendiri dibanding kalau dia di rumah tidak duduk di majelis ilmu. Tapi bagi orang-orang tertentu pula, begitu duduk di majelis ilmu gelisah, nangkaya cacing kepanasan, nangkaya orang bebisul, hendak bener bulik sudah. Padahal makin lawas kita duduk di majelis seperti ini, makin banyak manfaatnya. Apa yang dapat didapatkan begitu duduk 1000 rakaat. Begitu duduk di majelis ilmu dengan niat menuntut ilmu, tulus karena Allah, dia kepingin mendapatkan ilmu, Allah kasih pahala minimal 1000 rakaat sholat sunnah. Kalau di rumah mau melakukan sholat sunat 1000 rakaat tidak akan terlaksana Pak. Jangankan yang 1000, 2 rakaat aja bilang, kadang tegawi, kadang-kadang. Nah, jadi oleh sebab itu patut kita bersyukur kalau di subuh ini kita dapat duduk di majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan seluruh keinginan kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat serta salam jangan pernah kita abaikan.
Kalimat sholawat dan kalimat salam kepada Nabi jangan pernah kita lupakan. Sebab bersolawat kepada Rasulullah meskipun secara umum hukumnya sunnah, kalau saya mengutip dari perkataan guru-guru kita terdahulu, termasuk ucapan Abah Guru Ujar Sidin, jadikan kewajiban untuk diri kita. Bersolawat kepada Nabi jadikan kewajiban. Merasa berdosa kalau kada bersolawat lawan Nabi. Lalu lisan kita tidak pernah merasa capek, tidak pernah kering lisan kita kecuali bersolawat kepada Nabi, kecuali bersolawat kepada Rasulullah. Begitu kita mampu mengucapkan solawat kepada Nabi, berbagai macam manfaat yang kita dapat. Pertama 10 pahala, nang kedua gugur 10 dosa, nang ketiga diangkat 10 derajat. Ini sudah pasti baik. Banyak sekali dalil yang menunjukkan betapa pentingnya sholawat. Salah satunya yang penting saya ungkap di kesempatan singkat subuh ini, begitu manusia muslim umat Nabi Muhammad bersolawat kepada Nabi, apalagi solawatnya diperbanyak, minimal Allah akan mengurungkan kalau seandainya kepingin menurunkan bala. Karena solawat dapat meredam murka Allah. Solawat dapat meredam murka Allah dan melemahkan tipu daya setan. Kalau selama ini kita kepingin melakukan ibadah sulit karena berbagai macam godaan, berbagai macam rayuan bujukan setan, nah dengan solawat insya Allah lemah tipu dayanya. Banyak-banyak bersolawat, niscaya kita dapatkan syafaat. Dan dengan syafaat Nabi, semoga kita nanti dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan subuh ini saya tertarik kepingin mengulang apa yang selalu disampaikan oleh para ulama, wabil khusus masuk bulan Syawal. Hari ini insya Allah sudah hari yang ke-16 di bulan Syawal. Artinya tinggal 14 hari lagi. Silakan Pak Haji. Tinggal 14 hari bulan Syawal. Ada hal-hal yang sangat utama, sangat penting kita lakukan di bulan Syawal. Pertama, banyak-banyak bersilaturahim. Tahu silaturahim Pak? Lain silaturahmi, lain lah. Melalui live streaming nih ulun sampaikan supaya paham, jangan salah menyebut ya. Coba sesekali nanti buka kamus. Makna rahmi dengan makna rahim itu beda Pak. Jadi penyebutannya pun harusnya tepat. Kalau disebut dengan kalimat silaturahim, artinya menghubungkan kasih sayang, tali kasih sayang. Karena rahim itu maknanya kasih sayang Allah. Menghubungkan tali kasih sayang Allah namanya silaturahim. Kalau disebut dengan silaturahmi, buka kamus. Rasa nyeri seorang ibu pada saat melahirkan karena dipotong tuh tangkai pusat. Itu rahmi karena. Rasa nyeri yang dilakukan apa yang dirasakan oleh seorang ibu yang melahirkan karena ada hubungan antara pusarnya ibunya, pusar anaknya dengan rahim ibunya. Ya,
terhubung oleh tali pusar, begitu mau keluar ini merasa nyeri seorang ibu waktu melahirkan, itu ngarannya rahmi. Jadi bila disebut silaturahmi berarti menghubungkan tali pusar. Di dalam kamus saya juga pernah baca rahmi itu kuda betina, Pak. Kuda bini. Jadi bila mau tali silaturahmi besaung kuda bini berarti lah. Penyebutan bisa salah, cuman ini sudah teradat, kita luruskan. Saya tidak menyalahkan, ya. Meskipun sederhana, kalau manfaatnya beda, tidak usah kita lanjutkan. Cari yang paling benar. Yang benar melakukan apa yuk? Hubungan tali silaturahim. Nah, di bulan Syawal ini sangat dianjurkan kita melakukan, perbanyaklah silaturahim dengan sanak saudara, dengan kerabat, dengan handai taulan. Apalagi kita pernah bersalah dengan siapapun, cobalah kita hilangkan kesalahan dengan silaturahim, ya. Tanda kita menghubungkan tali silaturahim, minimal kita bersalam-salaman, minimal. Jangan bertampar. Bertampar sih, Din. Bolehkah? Boleh. Bersikut-sikutan, Bang? Bolehkah? Boleh. Cuman nang disunahkan Nabi. Nah, piandak tahun nang disunahkan Rasulullah. Nah, sunnah Nabi. Lah. Sunnah Rasulullah nang bersalamannya ini nah sunnah Nabi. Amun nang kayak ini kan ada sunnahnya. Apa sebab sehingga terjadi? Wallahu alam. Saya juga tidak berani menyalahkan. Saya tidak juga berani terlalu banyak bicara tentang hal tersebut. Yang kepingin saya sampaikan di kesempatan singkat subuh ini, ketika kita bersilaturahim, hendaknya bersalam-salaman. Sebab dengan kita bersalam-salaman, dosa yang kita punya dengan dosa yang dipunya oleh orang yang kita salami, semua gugur. Itu manfaatnya. Nah, begitu kita bersalam-salaman tak dapat, habis sudah tahambur dosanya. Tidak tersisa sedikit pun dosa dan kesalahan seseorang begitu dia mau bersalaman dengan yang lain. Kalaupun ada salah antara yang satu dengan yang lainnya, begitu dia mau bersalam-salaman, maka seluruh dosa dan kesalahan mereka masing-masing digugurkan Allah. Kenapa? Sebab pian perhatikan baik-baik, ulun ingat benar ucapan almarhum Abah Guru, ujar Sidin, orang nang melakukan halal bihalal itu harusnya jersidin kosong-kosong lah. Nang seikong kosong, nang seikong kosong. Halal bil halal. Yang satunya merasa halal, yang satunya merasa halal, ngarannya halal bil halal, ada alif lam di situ. Halalun bil halali jar majrur. Jadi kalimat halal bil halal ini penting kita pahami. Artinya dengan kita bersalam-salaman, bersilaturahim, usahakan jersidin kosong. Artinya kada ada lagi kesalahan kita lawan orang itu. Makanya bila melakukan halal bil halal, berkunjung kepada siapapun, pejabat kah, penguasa kah, tuan guru kah, kita beelang kalau udah kekawanan, jangan lupakan bersalaman. Nya orang kafir tuh pian muar bana melihat orang kita bersalaman tuh muar nya lah. Kenapa? Karena dengan silaturahim, dengan bersalam-salaman, ini akan tambah erat hubungan kita. Nah, jadi biasakanlah Bapak Ibu bersalam-salaman. Cuman wanti-wanti, hati-hati kalau bukan muhrim paraya lah. Menang bukan muhrim tuh kada usaha bersalaman kecuali terpaksa lah.
karena masih ada larangan di dalam hukum Islam. Nah, begitu kita melakukan yang namanya silaturahim, kita melakukan halal bil halal di bulan Syawal ini, lalu kita bersalam-salaman berharap semua orang yang kita temui dosa kita sudah digugurkan Allah. Namun kalau seandainya sudah terlanjur menyebar, na'udzubillahi min dzalik, hati-hati Bapak Ibu, kalau sudah sempat menyebar kesalahannya ini berat, Pak. Lewat mana menyebarnya? Kadangkala lewat handphone, kadangkala lewat media sosial, kadangkala lewat perkumpulan, lewat yasinan, lewat arisan, lewat segala macam. Begitu kita datang ke tempat itu, lalu kita mengumbar nafsu, kita menyebut kejelekan orang, lalu kita menggibah orang lain. Kalimat yang keluar dari lisan kita ini menyebabkan sehingga dosanya menumpuk, dosanya berlanjut, bahkan abadi bisa sampai hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Ulun kasih contoh, Pak. Ini sering sekali loh saya sampaikan, bahkan di live streaming seperti ini sering saya sampaikan supaya terngiang di telinga, ya. Kalau yang namanya kejelekan orang tuh ndak usah deh disebut-sebut. Bahasa sederhananya, bahasa Inggrisnya kada usah lagi nyambati orang kayak itu. Makanya seorang pembubujurnya bila terdapat kawan hingga orang lain dikisahkan, padahal hanyar bersalaman, hanyar digugurkan Allah dosanya. Baru saja Allah hilangkan dosa mereka berdua, baru saja Allah gugurkan dosa yang mereka punya, lalu sangat disayangkan, belum lagi pulang, baru saja dia angkat kaki dari rumah itu sudah mulai berdosa pulang. Makanannya aja, makanya banyu hujan kuahnya, ya Allah. Biar aja dirasakan, karena masa kada nyaman, kada usah dimakan. Amun rasa nyaman dinikmati, kada usah disambat lah. Ada aja nang disambat ngalihai nangaren dua muntungnya lah. Ada aja nang disambat tuh berdosa pulang, padahal hanya habis dosa. Baru saja digugurkan oleh Allah dosa, begitu keluar ketemu teman yang lain mulai pulang menambahi dosa, maka dosanya nih ganal, baik. Nah 3 dosanya biar nang dasarnya. Gibah itu yang paling dahsyat 3. Nah saya ulang lagi ya. Pertama, dosanya lebih besar daripada berzina dengan orang tua kandungnya. Buka hadisnya, buka dalilnya jelas ya. Yang kedua, dosanya bisa abadi selamanya sampai hari kiamat, tidak pernah habis. Kenapa? Terus menyebar. Apalagi kalau dia kirim ke grup, ya Allah. Sudah dikirim ke grup berapa anggotanya, berapa yuk? 500 sampai 700 anggota grupnya. Apalagi dikirimnya di Facebook, ada selamatan sudah. Facebook tuh seduniaan, Pak, orang melihat, tindak tahu lah. Kawa dibuka di negara manapun, di daerah manapun, pian buka namanya Facebook tuh ada bisa ya. Jadi hati-hati. Kalau yang namanya gibah, anggotanya 500 sampai 700 sekali kirim, nah berapa sudah dosanya? Kena nang 700 ini berkisah pulang ke lain, kirim pulang ke grup lain, beribu-ribu bahkan jutaan orang tahu. Mohon maaf, begitu dia meninggal, dosanya tetap mengalir ke dalam kubur ya. Naudzubillah kalau amal ibadah kita habis tekor gara-gara tuh dosa gibah ya. Yang ketiga, kata Rasulullah di dalam kitab Bidayatul Hidayah, saya pernah perhatikan, saya pernah baca halamannya, saya tidak ingat, tapi yang jelas di dalam kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan, Imam Ghazali menyebutkan, kata beliau, barang siapa yang menggibah orang, sebanyak apapun amalnya, sebagus apapun amalnya, sehebat apapun amal perbuatan baiknya, begitu malaikat kiraman membawa ke atas langit,
kepingin menyerahkan kepada Allah, kepingin diabadikan di Lauhul Mahfuz, ternyata baru langit pertama malaikatnya sudah mencegah. Kata malaikat penjaga pintu langit pertama, wahai kiraman, kembalikan ke orangnya, timpuk ke mukanya, hambur di dunia, tidak ada manfaatnya wahai kiraman. Artinya amal ibadah yang kita kumpulkan kayak ini, nah susah Bapak Ibu lah. Bukan perkara gampang loh ya, kita bangun subuh, apalagi yang bangun tengah malam, lalu dia tahajud, dia sholat hajat, dia sholat awabin, dia sholat duha, dia sholat israq, dia sholat sunat yang lain, dia kumpulkan, datang ke majelis ilmu, dia bersedekah dan segala macam, dia puasa sunnah. Ternyata begitu sore malaikat kiraman membawa, dicegah oleh malaikat pintu pertama. Kenapa? Karena orang ini melakukan yang namanya ghibah. Ya, jelas Bapak Ibu ya. Kalau bisa mulai hari ini deh niat jangan lagi menggibah orang. Kalau perlu jika ada orang yang berani menggibah yang lain, dicegah. Bahasa kitanya tangati lah. Hentikan, jangan sampai dia melanjutkan gibahnya. Orang yang mampu mencegah perbuatan gibah, Allah kasih pahala luar biasa ya. Jadi kalau kita ketemu dengan teman-teman sedang ngumpul-ngumpul, lalu teman yang ngumpul itu membicarakan kejelekan orang, cegah lah. Jadi kita dihinggur, hantaki batis karena itu muyak yang beti orang agawian, makanya seorang pembagusnya lah ditagur baik. Amun kada mampu kita menagur, sudah hati aja sudah. Ya Allah, mudah-mudahan mereka dapat petunjuk Engkau, mudah-mudahan mereka tidak lagi menggibah. Melarang orang berbuat jahat melalui hati, itu kata Nabi selemah-lemahnya iman. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, masih ada waktu kurang lebih 15 menit ya. Nah, saya akan tambah lagi 5 menit untuk penyampaian hal yang menurut saya penting di kesempatan singkat seperti ini. Nanti sisanya mungkin kita gunakan untuk dialog tanya jawab. Mudah-mudahan ini akan menambah berkah pertemuan singkat kita seperti ini. Nah, yang tidak kalah penting saya kepingin sampaikan, Rasulullah pernah bersabda di dalam satu hadis yang sahih, karena terdapat di dalam Sahih Muslim. Nabi berkata, man sarrahu ayyumadda lahu fi umrihi wa yusa'u lahu fi rizkihi wa yudfa'u anhu maitata su'i falyattaqillaha wal yasil rahimah. Ada 3 perkara, 3 keuntungan yang didapatkan oleh orang-orang yang mau menghubungkan tali silaturahim. Makanya Rasulullah memakai hadisnya dengan kalimat umum, diawali dengan kalimat man, artinya isim mausul umum hukumnya, siapapun masuk di dalamnya. Man sarrahu, barang siapa yang berkeinginan, ayyumadda lahu fi umrihi, Allah panjangkan umurnya, wa yusa'u lahu fi rizkihi, Allah luaskan rizkinya, wa yudfa'u anhu maitata su'i, Allah hindarkan dari mati su'ul khatimah. Lakukan 2 perkara. Pertama ittaqillah, yang kedua yasil rahimah, hubungkan tali silaturahim. Yang pertama takwa, yang kedua hubungkan tali silaturahim. Nah, berbicara takwa, mohon maaf sering sudah kita sampaikan. Ini di dalam kitab Majalisus Saniyah atau dalam kitab Nasaihud Diniyah ini banyak dijelaskan tentang manfaat orang takwa ya.
Nah, di antara manfaat orang yang mampu menjadikan dirinya sebagai hamba yang takwa kepada Allah adalah dia akan mendapatkan 3 manfaat yang luar biasa. Pertama, Allah panjangkan umurnya. Nah, berbicara tentang panjang umur di sini, mohon maaf sekali saya sampaikan, bukan orang-orang yang hanya lama hidup, bukan, ya. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah panjang umur di sini bukan hanya lama hidup, bukan hanya banyak menemui masa dan zaman, tetapi orang yang panjang umur adalah yang hidupnya, kehidupannya, waktu yang dia punya banyak diisi dengan ibadah. Contoh, ada orang meninggal umur di 30 tahun. Ada lagi yang satunya meninggal ketika berusia 70 tahun. Nah, kalau kita berbicara zahir, logika mengatakan yang 70 tahun ini panjang umurnya dibanding dengan yang 30 tahun. Secara akal, secara zahir, orang yang usianya 30 tahun meninggal dunia dengan orang yang berusia 70 tahun lalu meninggal dunia, panjang mana umurnya, Pak? Secara zahir panjang yang 70 tahun. Namun secara hakikat, menurut hadis Nabi, penjelasan di dalam sekian banyak kitab, ternyata orang yang panjang umur adalah yang usianya, waktu yang dilaluinya banyak digunakan untuk ibadah. Contoh, yang 30 tahun tadi meninggal, dia berada di pondok pesantren sejak balik sampai meninggal dunia. Dia di pondok pesantren menuntut ilmu, kemudian ngajar di situ, mengabdikan di pondok pesantren, lalu usia 30 dia meninggal. Ada nang 70 nih tadi meninggal, nah di luar kadangkala nang wajib aja kada digawinya. Nah, perkara yang wajib saja banyak dia tinggalkan. Hal-hal yang merupakan kewajibannya kepada Allah banyak yang dia lupakan, bahkan dia abaikan tugasnya. Begitu datang waktu sholat dia tidak kerjakan. Begitu datang bulan Ramadan dia abai dengan ibadah puasa. Begitu datang bulan-bulan yang utama dia tidak pernah utamakan ibadah. Maka orang tersebut meskipun usianya mencapai 70 tahun, tapi secara hakikat kata Nabi umurnya pendek. Jelas, Pak? Jelas, Bu? Imam Syafi'i pian tahulah. Tahulah Imam Syafi'i lah. Pernah berdapatkah? Ada pernah, ulun ada pernah juga. Cuma mendengar di sekian banyak kitab. Imam Syafi'i itu mengatakan, ketika ditanya orang, berapa usia engkau wahai kiai? Wahai imam, berapa usia engkau? Kata beliau, usiaku baru 17 tahun. Padahal usia beliau sudah mencapai lebih dari 50 tahun. Kenapa beliau katakan usia baru 17? Karena baru 17 tahun beliau menekuni agama, beliau menekuni hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Sejak awal beliau menekuninya sampai usia sekian, baru 17 tahun, sehingga beliau mengatakan umurku baru 17. Nah, jadi bila ada kita nilah nang mau datang ke majelis ilmu jadi pemburu majelis, kadang nang pemburu hantu atau ada lah. Jadi pemburu majelis nilah sudah berjalan 10 tahun atau 5 tahun, berarti umur kita itu aja hanya tak. Bahkan ada umat Nabi Muhammad di akhir zaman, dia tidak pernah merasa tenang tidurnya, tidak pernah merasa nyenyak tidurnya, tidak pernah merasa tenang setiap dia berbuat apapun,
Kenapa? Pada saat itu masih ramai orang melakukan ibadah, terutama di majelis ilmu. Artinya kada nyaman hatinya bila kada umpat. Nah, di rumah nih ada nang digawi penting benar, tapi pikirannya melayang ke situ aja. Kenapa? Ini biasa di majelis. Nah, sakit hatinya bila kada umpat ke majelis, rasa terhutang. Nah, ini dilakukan sudah sekian lama, berarti usianya sudah bertambah. Nah, yang dimaksudkan oleh Rasulullah, man sarrahu ayyumaddalahu fi umrihi, supaya diulur Allah, dipanjangkan oleh Allah umurnya, waktu yang masih tersisa. Mohon maaf, kalau seandainya ketentuan azal kita nanti di usia 60 tahun, sekarang kita sudah 55, berarti umur kita sisa 5 tahun. Nah, yang 5 tahun ini jangan lewat begitu saja. Begitu kita mampu mengisi dengan ibadah, artinya umur kita berpanjang, Pak. Nah, kayak apa caranya? Pahami dulu mana-mana yang manfaatnya luar biasa. Contoh ke majelis ilmu, hanya duduk berapa tadi sudah? 1000 rakaat sholat sunat. Lah, bersalam-salaman berapa pahalanya? Luar biasa. Biar bersolawat berapa pahalanya? Luar biasa. Puasa sunat di bulan Syawal mencapai pahala setahun penuh. Masya Allah, ya. Man shoma ramadhana summa atba'ahu bisittina min Syawal faka'annahu shauma sanata kullaha, kata Nabi, ya. Barang siapa yang sudah selesai puasa bulan Ramadan, lalu diikutinya puasa bulan Syawal sebanyak 6 hari, dia puasa 6 hari di bulan Syawal, faka'annahu, seolah-olah sama halnya dia sedang berpuasa setahun penuh. Pahalanya dahsyat, baik. Majelis ilmu kada pernah ketinggalan. Sampai di rumah ada lagi hal-hal yang penting, napa yuk? Baca Quran. Bilanya baca Quran kada waninya kada berwudu. Khawatirnya kalau tercapai, khawatir kalau dia menyentuh, ya. Haram hukumnya menyentuh Al-Quran bagi orang-orang yang tidak dalam keadaan suci. Nah, lalu dia berwudu, dia baca Al-Quran. Sayyidina Ali pernah mengatakan, barang siapa yang baca Al-Quran dalam keadaan wudu, maka Allah kasih pahala 1 huruf dengan 50 kebaikan. Ayo, berapa pian baca sahajus? Hitungi hurufnya. Betuntung menghitungi padahal kan lawan ulun. Nyaman ulun ngisahkan lawan yang lain pulang lah. Pernah kami hitungi ya? Jangankan sahajus selembar aja mun pian menghitungina, bebuihan muntong. Banyak, Pak, kalikan 50 berapa sudah pahala yang terkumpul. Terus kita lakukan setiap hari. Kemudian setiap datangnya waktu maghrib, dia tidak akan berdiri kecuali sampai waktu isya. Ketika datang waktu subuh, selesai sholat subuh, dia tidak akan lakukan pergubatan duniawi, kecuali dia lakukan sholat sunat isyraq dulu. Kemudian selesai sholat isyraq, sebelum dia melakukan aktivitas sehari-hari, sebelum berangkat ke pekerjaan, dia lakukan sholat sunat duha dulu. Masya Allah, orang ini luar biasa. Nah, jadi umur kita jangan berlalu begitu saja. Kalau dulu banyak yang terbuang percuma, ya sudah sisanya yang ada nih nah. Sebelum kita menghembuskan napas terakhir, sebelum diambil Allah, sadang ya sudah, banting setir. Kalau dulu asik urusan dunia aja, coba ini pulang akhirat pulang nah, wah apa lagi mengumpulkan. Mun aur sibuk dunia aja, khawatir kena kada sempat lagi bertobat, kada sempat beribadah, datang malakal maut, nah lalu menyesal kena dalam kubur. Percuma kalau penyesalan kita ucapkan begitu sudah dalam kubur. Hadirin sekalian yang berbahagia, ada waktu kurang lebih 10 menit ya. Kali aja ada yang mau disampaikan, ada yang mau bertanya, supaya jangan penasaran. Kepada Bapak Ibu yang hadir, dengan segala hormat saya persilahkan. Monggo silakan, silakan Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bersilaturahim. Nah, pertanyaannya begitu. Ya. Kalau kita sudah bersilaturahim halal, lalu mendengarkan di antara kita ada yang menyampaikan harus kita mengakui kesalahannya apa, tapi ucapkan seperti biasa. Dan kita sendiri tidak tahu apa yang kita salahkan. Artinya dosa apa yang kita berbuat, tapi dia harus menyampaikan, harus disampaikan dulu soalnya apa. Mohon penjelasan. Baik. Ada orang yang atau sekelompok manusia melakukan halal bil halal, lalu mereka bersilaturahim, mereka saling salam bersalaman. Rasulullah katakan di dalam satu hadis, dosanya digugurkan oleh Allah. Begitu dulu ya penjelasan awal. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah kita harus mengucapkan kesalahan kita? Apakah kita sebutkan dulu kesalahan kita, baru kita minta maaf atau minta ampun, baru digugurkan Allah dosa dan kesalahan itu? Saya yakin tidak harus seperti itu, Pak. Tapi kalaupun kita ucapkan itu lebih baik. Artinya ada pengakuan, ada kesadaran bahwa kita pernah bersalah dengan orang ini, meskipun kita sebutkan kesalahan atau tidak kita sebutkan, saya yakin selama kita mau tulus, mau bersalaman, kemudian diiringi dengan ucapan ampun maaf, gugur sudah. Makanya jarabah guru, bila terdapat lawan orang lain bersalaman, ucapkan di lisan barelaan. Bahasa Banjarnya barelaan. Ya nah, kosong jersidin, barelaan lah, ampun maaf lah. Jangan pernah berat jersidin lisannya mengucapkan ampun, mengucapkan maaf. Jangan merasa minder, jangan merasa terhina ketika kita mengucapkan kalimat ampun maaf. Jangan pernah merasa sulit lisan kita mengucapkan barelaan, sebab dengan begitu Allah akan gugurkan kesalahan kita. Ada juga yang pernah bertanya, Pak Ustadz, kalau seandainya dia tidak mau memaafkan kesalahan kita, padahal kita sudah mengucapkan minta maaf, minta ampun, bagaimana? Biar aja ini kada memaafkan, yang penting Allah Ta'ala memaafkan. Kita sudah berucap, minta ampun aku lah, minta maaf lah, mungkin aku dulu banyak bersalah lawan nikah. Ada aku akan memaafkan jarnya. Hebatnya Bang, Allah Ta'ala aja mau memaafkan lah. Maksudnya kada mau memaafkan. Yang penting kita tulus berucap, minta maaf. Kenapa? Dulu pernah bersalah lawan orang tersebut. Begitu kita ucapkan kalimat maaf, begitu kita minta ampun dengan dia atas kesalahan kita, yakin Allah akan gugurkan kesalahan meskipun dia belum ikhlas memaafkan kita. Mungkin gitu Pak Munib ya. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Adakah Ibu mungkin? Pon? Kada tapi lancar mengaji, tapi rajin mengaji, dapat pahala kada? Pakai? Pakai Latin. Pian buka aja anu masker pian buka aja, jelas kedengaran suaranya. Apa tadi? Orangnya kada tapi lancar mengaji, tetapi pakai pulpen ngaji itu yang diikuti dengan ada alat canggih sekarang, pulpen itu. Tadi dia ngaji tetapi diikuti oleh pulpen canggih, tadi pulpen pintar namanya ya. Karena pulpen ini bisa mengaji, orangnya kada bisa. Bagaimana itu? Gini Ibu, gini sebelum saya jawab Bu ya. Sebelum saya jawab, saya jelaskan lalu satu perkara, duduk perkaranya. Ketika seseorang umat Nabi Muhammad mau maka Allah kasih nilai pahala yang luar biasa. Satu contoh, dia pulpen pintar itu bukan perkara gampang loh ya. Pertama harus ada minat.
Pertama, ada keinginan bahwa dia kepingin baca Al-Quran. Yang kedua, dia sadar bahwa dia tidak mampu baca Al-Quran. Itu dulu ya. Nah kemudian dia korbankan sebagian harta. Lalu dia beli pulpen pintar agar dia bisa membimbing bacaan Al-Qurannya. Bolehkah? Boleh ya. Tapi jangan sampai salah. Setelah kita memiliki pulpen pintar tadi, alangkah bagusnya kalau sambil belajar. Yang paling baik, sampean punya pulpen pintar, di higapian ada juga orang pintar, itu nah. Maksudnya pintar mengaji, lah. Pian ada cari guru, lalu pian membaca lawan pulpen tadi, guru nang membimbing kalau aja kena ada keliru. Nah lalu bisa diluruskan. Bila sudah demikian, tuntung sudah lawan pulpen, hinda andak dulu pulpennya, guru nang pintar pulang membacakan lah. Jelas bu? Nah pengorbanan sampean untuk bisa mampu membaca Al-Quran itu tidak pernah sia-sia. Berbicara tentang pahala dan manfaat yang diberikan oleh Allah, apakah dia mendapatkan pahala? Ternyata dia baca Al-Quran pakai alat, tetap dikasih Allah pahala, namun tidak sesempurna seperti yang diperoleh orang yang memang sudah Al-Quran ada di dalam jiwanya ya. Tajwid itu tidak susah bu belajarnya, selama dia mau belajar ya. Buktinya ada anak TK Al-Quran, ada anak usia balita masih di bawah 5 tahun sudah lancar baca Al-Quran plus tajwidnya. Artinya baca Al-Quran tidak susah selama kita mau belajar. Nang susah ini penang kada mau belajar yang ini nang susah. Bila baca Quran hingga mencari Latinnya, wah ya apa dapat Arabnya. Nah. Amun Latin kada kau disamakan lawan Arab, mohon maaf, kalaupun ditetapkan oleh negara kita yang namanya huruf dho ya, tok betitik itu dengan dh umpama ya, itu ndak bisa sama pak pengucapannya. Ada ja, ada dha, ada za, ada dho, ada lagi do, ada lagi, ada 5. Coba kalau dalam huruf Latin cuma satu jim apa j, huruf j aja, nggak bisa sama ya. Jadi kalau belajar Al-Quran harus ke huruf aslinya, yaitu huruf Arab. Nah sekarang ini kan canggih ya, ada pulpen tadi, bagus pulpen membimbing kita, ikuti dengan makhratnya, panjang pendeknya kita ikuti dengan itu ya. Artinya setelah kita belajar dengan pulpen, lalu pengesahannya harus belajar dengan manusia. Jangan pulpen terus, maksud kita kalah lawan pulpen. Terpintar pulpen pada seorang bawahnya. Tapi boleh bu, tidak apa-apa ya. Selama kita kepingin pintar baca Al-Quran, saya yakin itu juga sangat dianjurkan ya. Pahala besar bu, orang yang menciptakan pulpen pintar itu luar biasa loh ya. Pahalanya luar biasa itu. Jelas bu? Satu lagi terakhir, sudah jam 6 lewat 14 ya. Kita isyraq jam 6 lewat 15 sebenarnya udah masuk ya. Tapi kita lewatkan 5 menit sampai 10 menit tidak apa-apa. Jadi lebih afdol kita lewatkan dari waktu. Waktu isyraq itu tepatnya bersamaan dengan masuknya waktu maghrib, sama ya. Maghrib jam 6.15 berarti isyraq 6.15. Nah lewatkan barang 5 sampai 10 menit itu lebih afdal. Baik, satu lagi silakan ibu mungkin atau bapak. Ada pas sudah habislah. Baik, kita baca doa, kemudian kita hadiah Fatihah untuk saudari kita Farah Soraya binti Abdul Syahid. Beliau dalam keadaan sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera disembuhkan oleh Allah, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah, dan mudah-mudahan bisa hadir kembali di tengah-tengah majelis ilmu
dan mudah-mudahan masih mampu menambah ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisirin nabi wa ali nabi wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma hdina min indika wa afid alaina min fadlika wansur alaina ya Allah min rahmatika wa anzil alaina ya Allah min barakatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaitah wa la maridan ya Allah parah suraya binti Abdullah illa sufaitah wa la mayitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitahuma wa anta radin anhuma ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna ya Allah waj'al ukhtina Farah Suraya binti Abdul Syahid min ahlil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nawir qulubaha bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ya karim wa ya karim wa ya rahman wa ya rahim. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasilana arzaqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna ya Allah min ibadikas salihin waj'alna ya Allah min ibadikar rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.